Melalui jalur sungai ini, kita memasuki Desa Tumbang Nusa, sebuah desa yang terletak di lahan gambut di Kecamatan Jabiran Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kita akan mengikuti kegiatan para perempuan di desa tersebut yang kini tengah mengembangkan sebuah produk baru untuk memajukan penghidupan keluarga mereka. Ini adalah purun, sejenis rerumputan yang tumbuh liar di paya dan rawa-rawa. Rumput ini sering dimanfaatkan penduduk lokal sebagai bahan anyam-anyaman. Namun sekarang, dengan pengetahuan baru dan juga dipengaruhi perubahan perilaku masyarakat di perkotaan, ibu-ibu ini memanfaatkan purun untuk membuat sedotan ramah lingkungan yang memiliki nilai tambah jauh lebih tinggi. Awal mulanya dulu kan ada pelatihan di Balai Desa, kerajinan bikin sedotan purun. Kita dilatih sama Pak Martinus bikin sedotan selama 2 hari. Dulu sebelum kita tahu purun ini bisa dijadikan sedotan, biasanya kita cari purun itu dijual kering, dijual 1 bundung itu harganya 4.000 kalau sekarang. Terus setelah ada program sedotan purun ini, mulai sejak itu kita bikin sedotan purun ini. Itu dijual harganya kan Rp200 per picis. Jadi 2.000 picis itu harganya 400.000. Kalau dijual kering itu biasanya kalau di sini bilang itu 100 bundung itu kalau untuk duit yang sebanyak 400.000 itu tadi. 100 bundung itu harganya 400.000. Kalau 100 bundung itu biasanya rumah saya ini kalau di depan penuh kalau 100 bundung itu. Kalau bikin sedotan gini kan paling cuma senampan ini aja yang harganya untuk seitu. Sekarang kita menyeberang ke Pulau Sumatera, ke Provinsi Sumatera Selatan. Kita akan mengunjungi Desa Simpang Tiga Abadi yang terletak di antara Sungai Lumpur dan Sungai Lebung Hitam di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Warga Desa Simpang Tiga Abadi juga tengah mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi baru yang memiliki nilai tambah tinggi. Semula, kegiatan ibu-ibu PKK di sini sebatas arisan, pengajian, dan muslimatan setiap minggunya. Kini kegiatan mereka telah berkembang kepada usaha rumahan, yakni menanam sayuran di mini demplot, membuat keripik talas, keripik tempe, keripik ubi dengan berbagai varian. Adanya ngumpul ibu PKK nanam sayuran itu ya sangat berdampak banget, karena dari kegiatan kita hitung-hitung pengeluaran yang tadinya kita beli, kita bisa hasil dari tanaman kita sendiri. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, di sini kita bersama-sama dengan kemitraan membuat semacam usaha kegiatan masyarakat yang meliputi seperti tambak, udang, bandeng, yang mana di sini kita bandengnya kita produksi yang meliputi seperti bandeng presto yang sudah menjadi produk unggulan desa kita. Dari Sumatera Selatan kita berpindah ke Desa Sungai Terap di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Di desa yang juga terletak pada lahan gambut ini, kita akan melihat kegiatan masyarakat membudidayakan kopi Liberica. Berbeda dengan jenis Arabica dan Robusta, kopi Liberica mampu beradaptasi dan tumbuh dengan baik di tanah gambut. Aktivitas sehari-hari saya di KUB Haji Bangun sebagai kopi prosesor untuk Liberica Kopi dengan brand Kopi Ajib. Alhamdulillah semenjak saya pulang ke desa, niat kami untuk mengembangkan potensi dari lokal desa
pelan-pelan berjalan, dan alhamdulillah hari ini kita nggak hanya ngopi saja di sini melihat prosesnya, tapi kita bisa nyeduh sekaligus bisa demo roasting, kemudian kita juga bisa bercerita dari hulu hingga kopi itu bisa dinikmati di tempat kami. Tahun 2019, tepatnya di bulan Agustus, kita meluncing produk kopi bubuk. Jadi kita meluncing produk kopi bubuk dengan brand kopi Ajib yang dari berbahan dasarnya kopi Liberica. 2019 kita jual kopi itu kurang lebih 80 kilo hingga 100 kilo. Kemudian 2020 kita naik hingga jadi 160 kilo sampai 200 kilo per bulan. Dari segi omset 6 sampai 9 juta keuntungan kita dari kegiatan industri kopi. 5 tahun lalu, pada tahun 2015, Desa Tumbang Nusa, Desa Simpang Tiga Abadi, Desa Sungai Trap, dan banyak desa lain di lahan gambut mengalami kebakaran parah. Kita ingat, di tahun itu kebakaran hutan melanda banyak wilayah di Nusantara. Menurut data Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, luas lahan yang terbakar antara 1 Juli hingga 20 Oktober 2015 mencapai 2 juta hektar. Terdiri dari 600.000 hektar lahan gambut dan 1,4 juta hektar hutan non-gambut. Dulu pernah terjadi kebakaran hebat waktu tahun 2014-2015. Terjadi kebakaran hebat sampai mengganggu aktivitas warga, aktivitas masyarakat karena terjadi asap dan kabut yang sangat tebal. Itu awal mulanya membuka lahan itu dengan cara membakar. Jadi mereka menjadikan lahan usaha sebagai tambak ataupun persawahan ataupun untuk lahan perkebunan, itu mereka membukanya dengan cara membakar. Sehingga tatkala mereka sudah membakar lahan tersebut, itu dampaknya sangat buruk sekali, menyebabkan tanah-tanah tersebut menjadi tanah tandus, sehingga kalau sekarang kita keluar secara maksimal itu seolah nggak produktif tanah tersebut karena akibat pembakaran gambut tersebut, pembakaran lahan tersebut. Selain daripada itu juga dampak ke kesehatan masyarakatnya itu juga tidak baik karena apa? Menimbulkan semacam asap, kabut dan lain sebagainya. Dari pengalaman tersebut, kemudian dilakukan berbagai upaya pencegahan agar bencana tak terulang kembali. Baik pemerintah, di pusat maupun daerah, hingga ke tingkat desa, dan juga inisiatif warga sendiri sama-sama melakukan berbagai usaha besar untuk memperbaiki tata kelola lahan gambut. Masyarakat itu sendiri sebenarnya dari awalnya itu tersadar bahwasannya membuka lahan gambut dengan cara membakar itu memang membawa dampak yang sangat buruk sekali. Terus kemudian di situ kami masyarakat juga dibentuk oleh para pemerintah desa semacam kelompok-kelompok ataupun tim-tim untuk peduli akan gambut, semacam MPA, masyarakat peduli api ya. Jadi tatkala musim kemarau datang, maka para tim-tim ini, kelompok-kelompok ini bekerja untuk mengantisipasi jangan sampai ada lahan yang terbakar. Lama-kelamaan dengan seringnya sosialisasi dari pemerintahan desa dan BRG, jika dibakar terus maka humus di gambut pun habis, Pak. Jadi itulah masyarakat mulai sadar. Sosialisasi saja tentu tidak cukup. Di desa-desa peduli gambut, pemerintah desa dan masyarakat yang peduli gambut bersinergi. Dengan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, peraturan desa, perencanaan desa, hingga anggaran desa kini memasukkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tata kelola gambut. Ini penting. Penanganan masalah-masalah gambut di tingkat lokal kini dapat dilakukan dengan cepat dan berkelanjutan tanpa harus menunggu turun tangan pemerintah daerah dan pusat. Aturan desa yang telah dibuat terkait dengan lahan gambut yaitu tidak boleh membakar lahan di sembarangan. Apabila terjadi kebakaran dikenakan denda itu untuk membuat sumur bor di setiap satu orang itu satu titik. Keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam kegiatan kelompok tani, dalam pengelolaan lahan gambut itu sangat besar. Kita adakan kegiatan-kegiatan kepada masyarakat
seperti kelompok tani yang beberapa dalam pelaksanaannya selalu kita anggarkan. Seperti yang telah dilaksanakan mini demplot. Tahun depan kita akan anggarkan mini traktor. Selama ini kami desa melokasikan dana desa ya seperti kita membuat sekat kanal, memelihara sumur bor untuk pembasahan lahan untuk mencegahnya terjadinya kebakaran untuk desa kita, Desa Simpang 3 Awadi. Terkait dengan dukungan dari pemerintah desa bahwa soal suntikan dana dari Pemdes tiap tahun kami anggarkan, yaitu untuk menjaga karhutla. Yang kedua, untuk operasional mantir kami anggarkan tiap tahun dari sumbernya dari dana desa. Faktor penting lain terkait pengelolaan lahan gambut berbasis partisipasi masyarakat adalah masalah kepemilikan tanah. Dengan kejelasan hak atas lahan yang mereka kelola, rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat menjadi lebih tinggi. Masalah ini dapat diselesaikan melalui kebijakan perhutanan sosial dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.37 Tahun 2019 tentang perhutanan sosial pada ekosistem gambut. Kegiatan masyarakat di lahan gambut dapat dilindungi dengan pendekatan perhutanan sosial yang terdiri atas hutan desa, hutan kemasyarakatan, kemitraan kehutanan, serta hutan adat. Desa Simpur, desa gambut yang bertetangga dengan Desa Tumbang Nusa di Kalimantan Tengah, adalah salah satu desa yang mengupayakan kepastian tenurial dengan salah satu skema perhutanan sosial. Masyarakat adat di desa ini tengah mengajukan usulan hutan adat seluas 700 hektar pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara Desa Simpur adalah salah satu desa yang memiliki kearifan lokal sampai sekarang, dan dari sisi kebudayaan masih melekat di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itulah kami melihat bahwa Desa Simpur patut untuk dijadikan sebagai desa yang menjadikan desa kawasan hutan adat. Dari 3.900 hektar wilayah desa kita, ada sebagian kecil kurang lebih 120 hektar itu lahan HP dan sudah dikuasai masyarakat sejak nenek moyang dulu. Hingga saat ini yang konflik yang terjadi adalah status tanah tersebut diminta masyarakat untuk ditarik hak kepemilikannya untuk dikelola resmi, artinya menjadi hak masyarakat gitu. Kemudian untuk penyelesaian masalahnya saat ini masih sampai di tahap musyawarah desa, kemudian disampaikan kepada camat dan nanti akan ditindaklanjuti. Persoalan tata kelola gambut tentu erat pula kaitannya dengan tradisi dan perilaku masyarakat, seperti kebiasaan dalam bercocok tanam, pandangan terhadap gambut, kehidupan sebagai masyarakat desa, serta kearifan lokal. Tradisi masyarakat yang sesuai dengan tata kelola gambut, seperti gotong royong dalam menangani kebakaran hutan, perlu diperkuat dan diorganisir. Sementara kebiasaan-kebiasaan merugikan seperti tradisi sonor padi, yakni menanam padi di lahan yang terbakar, harus ditinggalkan. Ya dulu warga di sini kalau sering membuka lahan, waktu membuka lahan pertama itu sering dibakar. Dengan bakar itu untuk kalau nanam padi musim nyonor. Kebiasaan lama daripada masyarakat itu membakar. Nah, kalau sekarang itu ditanam dengan membersihkan lahan, memindahkan gambut-gambut yang ada, berjalan nanti ada 2-3 tahun baru masyarakat melakukan penanaman keras, contohnya seperti pinang, kelapa sawit. Dari sisi itu kita akan membuat di dalam pengelolaan hutan adat itu sendiri, kita sudah membuat peraturan adat. Nah, peraturan adat itu nanti yang akan mengatur tata kelola yang ada di hutan adat itu sendiri, baik di pariwisata misalnya tata kelola di dalam pemanfaatan lahan yang bisa dibuka, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, maupun di tempat
hutan yang dilindungi, artinya dari marga satwa yang ada, binatang yang ada di sana, maupun obat ramu-ramuan, misalnya obat tradisional yang bisa diambil dari situ. Itu ada semacam perdat yang mengatur dalam hal itu. Pengelolaan lahan gambut yang baik membutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, peraturan dan penganggaran di tingkat desa, jaminan akan hak mengelola tanah, pengembangan perilaku yang mendukung, hingga peningkatan kehidupan masyarakat lokal melalui kegiatan-kegiatan ekonomi baru yang bernilai tambah tinggi. Dengan memperhatikan dan menangani semua faktor itulah, kita dapat mencapai keseimbangan antara pengelolaan hutan gambut yang lestari, menjaga lingkungan hidup, serta meningkatkan penghidupan masyarakat desa. Masyarakat Desa Peduli Gambut di Tumbang Nusa dan di Simpur Kalimantan Tengah, di Simpang Tiga Abadi Sumatera Selatan, serta di Sungai Terap Jambi adalah contoh di mana cita-cita tentang kehidupan yang harmonis masyarakat di lahan gambut dapat dilakukan. 2019 kita masih ada kebakaran tetapi tidak terlalu lebar, kurang lebih 2 hektar. Kita berikan arahan kepada masyarakat membuang puntung rokok saja harus dimatikan sebelum meninggalkan tempat. Alhamdulillah di 2020 saat ini tidak ada terjadi kebakaran. Harapan kita yang pada intinya ya doa kita semoga usulan kami lahan hutan adat ini bisa sukses, dan harapan kita ke depan supaya lahan gambut itu kembali seperti semula, bisa hutannya ada banyak, dan yang keduanya aktivitas masyarakat banyak di sana, cari ikan, cari jelotong. Dan harapan kami ke depannya ini pihak pemerintah dan juga kemitraan tidak jemu-jemunya untuk tetap membina kami, mendampingi kami. Ya insya Allah apa-apa bekal yang telah diberikan kepada kami, binaan-binaan yang telah disampaikan kepada kami tetap akan kami jaga dan terus lestarikan terus ya, karena ini memang sangat membawa manfaat yang sangat besar sekali untuk lebih maju, lebih makmur dan lebih sejahtera.